Kesimpulannya pada judul, apakah ujian sekolah dapat mempengaruhi stres pada anak? Jawabannya adalah hai semuanya. Jadi sesuai pada judul, di video kali ini aku akan membahas mengenai apakah ujian sekolah dapat mempengaruhi stres pada anak. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Simak terus videonya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa stres merupakan sebuah tekanan fisiologis maupun psikologi yang terjadi dalam diri seseorang. Nah, stres juga dapat muncul pada situasi apapun. Nah, contohnya seperti yang sedang kita bahas sekarang ini, yaitu stres bisa muncul ketika anak mengalami ujian sekolah kayak gitu. Lalu apa sih hubungan ujian sekolah dan stres tersebut? Nah, yang pertama adalah sebuah tekanan akademik. Nah, maksudnya di sini adalah sebuah tekanan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya, seperti kayak orang tua, tetangga, maupun ya teman-teman sebayanya. Seperti contohnya kayak, "Nak, ibu mau kamu semester ini mendapatkan nilai bagus." kayak gitu. Nah, hal tersebut dapat membuat anak menjadi stres karena mereka berpikir bahwa "Wah, aku mendapatkan sebuah tekanan dari orang tua aku, berarti aku harus belajar yang maksimal." kayak gitu. Nah, hal tersebut juga dapat membuat anak menjadi stres dan mereka tuh akan berpikir bahwa aku harus belajar untuk mendapatkan hasil yang orang tua aku mau kayak gitu. Lalu selanjutnya adanya antisipasi dan kekhawatiran. Nah, di sini maksudnya itu adalah seperti yang kita tahu bahwa terdapat sebuah tekanan tadi yang dari orang tua kepada anaknya. Nah, hal tersebut juga dapat memberikan anak menjadi khawatir dan mereka tuh akan berpikir bahwa Aku bisa nggak ya mendapatkan nilai yang bagus di semester ini, di ujian kali ini? kayak gitu. Hal tersebut juga dapat membuat anak menjadi khawatir dan tidak fokus akan ujiannya kayak gitu. Karena mereka lebih kayak berfokus pada hasilnya daripada prosesnya kayak gitu, dan membuat mereka khawatir akan hasil yang akan muncul di ujian nanti kayak gitu. Lalu selanjutnya ada dampak fisik dan emosional. Nah, dampak fisik sendiri itu seperti kayak misalnya pada saat ujian sekolah berlangsung, biasanya tuh anak kebanyakan belajar akan menimbulkan sakit kepala, sakit perut, lalu kurangnya tidur dan kurangnya nafsu makan karena mereka lebih berfokus kepada ujian sekolahnya dibandingkan kesehatan mereka kayak gitu. Lalu pada gejala emosional sendiri, mereka itu cenderung kayak cemas, gelisah, maupun khawatir tadi kayak gitu. Lalu yang terakhir ada kurangnya waktu luang. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada saat anak menghadapi ujian sekolah, biasanya orang tua tuh melarang anak untuk kegiatan ini dan itu. Nah, padahal dengan adanya larangan tersebut tuh anak tidak memiliki ruang untuk bersantai dan untuk bersenang-senang kayak gitu. Karena kebanyakan belajar juga dapat membuat anak menjadi stres dan juga kebanyakan belajar dapat membuat anak menjadi tidak fokus akan ujian sekolahnya nanti. Lalu pada pembahasan kedua, kita membahas mengenai penyebab anak stres pada ujian sekolahnya. Nah, yang pertama yaitu adanya tekanan akademik. Nah, tekanan akademik di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, yaitu adanya ekspektasi dari orang-orang sekitarnya kayak gitu. Hal tersebut juga dapat membuat anak menjadi stres dan kurangnya fokus belajar mereka. Lalu selanjutnya ada ketakutan akan kegagalan. Nah, adanya sebuah tekanan tadi, mereka akan lebih takut pada kegagalan mereka kayak gitu. Kayak mereka berpikir, "Aduh, kalau misalnya aku gagal di ujian kali ini, aku akan mengecewakan orang tua sekitar. Apakah aku akan mengecewakan orang-orang di sekitar aku, termasuk orang tua aku?" nah mereka tuh bakalan
berpikir bahwa itu mereka gagal, padahal mereka sudah belajar semaksimal mungkin apa yang mereka bisa kayak gitu. Lalu selanjutnya ada kurangnya persiapan yang kurang memadai. Nah, kurangnya persiapan memadai di sini seperti misalnya anak tuh lebih cenderung kebanyakan bermain daripada belajarnya. Nah, hal tersebut juga itu tuh dapat membuat anak menjadi kurang fokus karena mereka lebih banyak bermain daripada belajarnya kayak gitu. Karena kebanyakan bermain itu tuh anak lebih cenderung kurang fokus dan kurangnya persiapan yang matang untuk menghadapi ujian sekolahnya, dan mereka akan berpikir bahwa mereka tidak siap untuk menghadapi ujian sekolahnya. Lalu selanjutnya ada perasaan yang tidak kompeten. Nah, perasaan yang tidak kompeten di sini adalah maksudnya itu seperti kurangnya perasaan percaya diri. Nah, misalnya kayak si anak ini melihat ABC, seperti misalnya si anak ini melihat teman sebayanya. Jadi misalnya dia ngeliat si A. Udah pinter banget ya, aku yang masuk kurang. Nah, kayak gitu tuh contohnya. Jadi tuh mereka lebih melihat kemampuan dari teman-teman di sekitarnya. Padahal mereka juga memiliki kemampuan yang sama karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Lalu apa sih cara mengatasi anak stres dalam menghadapi ujian sekolahnya? Yang pertama, kita sebagai pendidik bisa dengan cara membuat ruangan belajar yang nyaman, aman, dan tentram untuk si anak. Nah, dengan adanya ruangan belajar yang nyaman dapat membuat anak menjadi enjoy dalam belajarnya. Lalu jangan memberikan HP atau handphone ya kepada anak pada saat belajar langsung, karena handphone merupakan sebuah benda yang menjadi tidak fokus anak kepada belajarnya kayak gitu. Lalu bisa juga disiapkan dengan alat-alat tulisnya, alat tempur mereka dalam belajar. Lalu yang kedua, kita bisa mengajarkan teknik manajemen stres. Nah, maksudnya di sini adalah kita bisa mengajari anak dalam pernapasan dalam, lalu meditasi ringan, berenang, dan melakukan hal-hal yang mereka suka kayak gitu. Hal ini bertujuan agar anak tidak menjadi stres kayak gitu. Lalu selanjutnya, tetapkan rutinitas belajar yang seimbang. Nah, kita sebagai orang tua bisa membuat sebuah catatan atau ya semacam jadwal yang dimana itu isinya pada saat waktu sekian untuk bermain dan pada waktu sekian untuk belajar. Hal tersebut bertujuan untuk anak tidak merasa bosan dan mereka memiliki waktu belajar dan bermain yang seimbang. Jadi tidak ngejumplang gitu loh. Jadi tidak kebanyakan bermainnya maupun tidak kebanyakan belajarnya. Selanjutnya yang terakhir adalah beri dukungan emosional. Nah, kita dapat memberikan sebuah dukungan emosional pada anak dengan cara kayak kita mendengarkan dahulu nih curahan hati anak. Kayak misalnya, Kalau misalnya aku gagal dalam ujian ini, mau gimana? kayak gitu seperti contohnya. Dan kita sebagai orang tua, kita dapat memberikan masukan. Ya, ibu akan lebih fokus pada proses kamu dibandingkan hasil ujian kamu, karena hasil ujian itu tidak menjadi penentu utama dan keberhasilan kamu. Kayak gitu. Jadi dalam situasi tadi kita dapat memberikan sebuah dukungan yang dapat memberikan anak berpikir bahwa orang tua tidak akan memberikan ekspektasi yang berlebihan kepada anaknya kayak gitu. Dan mereka juga dapat enjoy dalam belajar untuk menghadapi ujian sekolahnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai hubungan, lalu apalagi tadi penyebab, lalu mengatasi anak stres pada ujian sekolahnya nanti. Nah, maka dari itu kesimpulannya pada judul apakah ujian sekolah dapat mempengaruhi stres pada anak? Jawabannya adalah iya. Ujian sekolah dapat mempengaruhi stres pada anak karena beberapa faktor tadi, seperti kayak tadi, tekanan akademik, ketakutan akan kegagalan, kurangnya waktu luang, kurangnya persiapan yang kurang memadai, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua dapat memberikan suatu dukungan kepada anak, terus selalu bisa juga memberikan suatu dukungan psikologi kepada anak, dan juga memberikan dukungan pendidikan yang baik agar
mengurangi tingkat stres pada anak. Nah, sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.